Banyak orang percaya satu hal yang sama. Kalau gaji masih 3 juta, hidup pasti sempit. Kalau gaji masih 3 juta, masa depan pasti berat. Dan kalau gaji masih 3 juta, rasanya hampir mustahil punya keuangan yang tenang. Karena setiap hari kita melihat sesuatu yang sama. Harga naik, kebutuhan bertambah. Sementara gaji terasa jalan di tempat. Akhirnya muncul satu kesimpulan yang sering kita dengar. Kalau mau hidup aman, ya harus naik gaji dulu. Dan sekilas itu terdengar masuk akal. Tapi ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Di luar sana, ada orang yang gajinya 10 juta, tapi akhir bulan tetap panik. Ada yang penghasilannya belasan juta, tapi tabungannya hampir tidak ada. Bahkan ada yang terlihat hidup mewah, tapi sebenarnya dikejar cicilan setiap bulan. Ironisnya, di saat yang sama, ada juga orang yang gajinya sekitar 3 juta, tapi hidupnya justru lebih stabil. Tidak kaya raya, tidak pamer apa-apa, tapi dompetnya jarang benar-benar kosong. Tagihannya aman, pengeluarannya terkendali, dan hidupnya jauh lebih tenang. Jadi mungkin masalahnya bukan di angka gaji, mungkin masalahnya ada di cara kita memperlakukan uang. Karena kenyataannya, keuangan yang aman jarang dimulai dari gaji yang besar, tapi dari kebiasaan yang benar. Dan menariknya, orang-orang yang bisa menjaga keuangannya meskipun bergaji sekitar 3 juta, biasanya melakukan 5 hal sederhana yang jarang disadari banyak orang. Dan 5 hal inilah yang sering membuat perbedaan besar antara dompet yang selalu panik dan dompet yang selalu tenang meskipun gajinya tidak besar. Poin pertama, mereka tahu bedanya kebutuhan dan keinginan. Salah satu kesalahan terbesar dalam keuangan bukan gaji yang kecil, tapi kemampuan kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kedengarannya sederhana, bahkan terlalu sederhana, tapi justru disitulah banyak orang jatuh. Karena dalam kehidupan sehari-hari, batas antara kebutuhan dan keinginan seringkali terlihat sangat tipis. Kita bilang butuh, padahal sebenarnya hanya ingin. Kita bilang penting, padahal sebenarnya hanya tergoda. Contohnya sederhana, kita sudah punya handphone yang masih berfungsi dengan baik. Bisa dipakai kerja, bisa dipakai komunikasi, bisa dipakai untuk banyak hal. Tapi begitu keluaran seri baru, tiba-tiba muncul pikiran kecil. Kayaknya sudah waktunya upgrade deh. Padahal kalau jujur pada diri sendiri, yang rusak bukan handphone kita, tapi rasa puas kita. Hal yang sama juga sering terjadi di banyak hal lain. Sepatu, pakaian, motor, tempat nongkrong, semua terasa seperti kebutuhan ketika kita sering melihat orang lain memilikinya. Dan disitulah masalah mulai muncul. Karena setiap kali keinginan diperlakukan seperti kebutuhan, uang kita akan selalu terasa kurang. Gaji 3 juta terasa sempit, gaji 5 juta terasa mepet. Bahkan gaji 10 juta pun bisa terasa tidak cukup. Bukan karena jumlahnya terlalu kecil, tapi karena keinginan kita terus membesar. Orang-orang yang keuangannya tetap aman, meskipun gajinya tidak besar, biasanya punya satu kebiasaan yang sangat sederhana. Mereka selalu bertanya satu hal sebelum mengeluarkan uang. Apakah ini benar-benar kebutuhan, atau hanya keinginan yang terlihat penting? Kalau itu kebutuhan, mereka tidak ragu mengeluarkan uang. Tapi kalau itu hanya keinginan, mereka berani menundanya. Bukan berarti mereka tidak menikmati hidup. Bukan berarti mereka pelit pada diri sendiri. Mereka hanya mengerti satu hal penting. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki sekarang. Karena keuangan yang sehat bukan tentang siapa yang paling cepat membeli sesuatu.
Tapi siapa yang paling sabar menunggu waktu yang tepat? Dan seringkali kemampuan sederhana untuk menahan diri ini adalah alasan kenapa ada orang yang gajinya 3 juta tapi hidupnya tetap stabil. Sementara yang gajinya jauh lebih besar masih sering merasa kekurangan. Poin kedua, mereka mengatur uang di awal, bukan di akhir. Banyak orang yang punya kebiasaan yang sama setiap bulannya. Gajian datang, lalu uang dipakai seperti biasa. Bayar ini, bayar itu, belanja sedikit, nongkrong sedikit, pesan makanan, beli hal kecil yang terasa sepele, dan tanpa terasa. Uangnya habis, baru setelah itu muncul satu kalimat yang sangat familiar. Bulan ini kayaknya nggak bisa nabung deh. Masalahnya bukan karena gajinya kecil, masalahnya karena menabung selalu jadi sisa. Padahal dalam banyak kasus, sisa itu hampir tidak pernah ada. Orang yang keuangannya tetap aman meskipun gajinya sekitar 3 juta, biasanya melakukan satu hal yang sangat berbeda. Mereka tidak menabung dari uang sisa. Mereka menyisihkan uang di awal. Begitu gaji masuk, mereka langsung memisahkan sebagian kecil, tidak perlu besar. Kadang hanya 5%, kadang juga 10%. Yang penting konsisten. Uang itu langsung dipisahkan, disimpan, tidak dianggap sebagai uang yang bisa dipakai. Dan setelah itu, mereka baru mengatur sisanya. Banyak orang berpikir cara ini sulit, padahal sebenarnya justru sebaliknya. Karena ketika uang sudah dipisahkan di awal, kita akan secara otomatis menyesuaikan gaya hidup kita dengan sisa yang ada. Tanpa sadar kita menjadi lebih selektif, lebih berhati-hati, lebih sadar saat mengeluarkan uang. Sebaliknya, kalau menabung selalu menunggu sisa, kita akan selalu menemukan alasan untuk menghabiskannya dulu. Diskon, promo, ajakan nongkrong, belanja kecil yang terasa tidak berarti, satu persatu terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan, bisa menjadi lubang besar dalam keuangan kita. Dan disitulah perbedaannya terlihat. Orang yang gajinya 3 juta, tapi keuangannya aman, biasanya bukan orang yang punya penghasilan luar biasa. Mereka hanya punya kebiasaan sederhana. Begitu uang datang, mereka langsung mengatur arahnya, bukan membiarkannya mengalir tanpa rencana. Karena uang yang tidak diberi arah hampir selalu berakhir di tempat yang sama, habis tanpa terasa. Poin ketiga, mereka menghindari kebocoran kecil yang tidak terasa. Salah satu alasan kenapa orang yang merasa gajinya selalu kurang bukan karena pengeluarannya besar, tapi karena banyak pengeluaran kecil yang tidak terasa. Jumlahnya mungkin kecil, tapi frekuensinya sering. Dan ketika dikumpulkan, nilainya bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Contohnya sederhana, ngopi, pesan makanan online, nongkrong dadakan, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau belanja kecil karena diskon. Satu kali mungkin hanya belasan ribu, kadang hanya 20 ribu, terasa tidak berarti. Bahkan sering kita anggap sebagai bentuk self-reward. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya muncul ketika hal-hal kecil ini terjadi hampir setiap hari. Coba bayangkan, kalau setiap hari kita mengeluarkan Rp20.000 untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dalam satu bulan jumlahnya bisa mencapai 600.000. Itu hampir 1/5 dari gaji 3 juta. Dan yang membuatnya berbahaya, pengeluaran seperti ini jarang terasa berat. Karena keluarnya sedikit demi sedikit, tidak pernah sekaligus, tidak pernah terlihat besar. Sampai akhirnya kita mulai melihat saldo rekening di akhir bulan dan bertanya, uangnya kemana ya?
Orang yang gajinya tidak besar tapi keuangannya tetap aman, biasanya sangat sadar dengan kebocoran kecil ini. Bukan berarti mereka tidak pernah jajan, bukan berarti mereka hidup terlalu ketat. Mereka hanya punya satu kebiasaan penting. Mereka tahu kapan harus menikmati uang dan kapan harus menahannya. Karena mereka paham satu hal sederhana, masalah keuangan jarang datang dari satu keputusan besar. Lebih sering datang dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dan ketika kebiasaan kecil itu tidak dijaga, gaji berapapun akan selalu terasa kurang. Bahkan ketika suatu hari nanti gajinya naik, kebocoran yang sama seringkali ikut naik juga. Itulah kenapa orang yang bisa menjaga pengeluaran kecilnya seringkali justru terlihat lebih stabil meskipun penghasilannya tidak besar. Karena mereka mengerti satu hal penting, keuangannya yang sehat bukan dibangun dari keputusan besar sesekali, tapi dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Poin keempat, mereka tidak terjebak gengsi gaya hidup. Banyak orang merasa keuangannya sempit bukan karena gajinya kecil, tapi karena standar hidupnya ikut naik terlalu cepat. Begitu penghasilannya naik sedikit, gaya hidup langsung ikut berubah. Tempat makan berubah, tempat nongkrong berubah, barang yang dibeli juga ikut berubah. Yang dulu terasa cukup, tiba-tiba terasa biasa saja. Yang dulu bisa mewah, tiba-tiba terasa standar. Dan tanpa sadar, kita terus menaikkan level gaya hidup kita. Masalahnya bukan di menikmati hasil kerja. Tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya muncul ketika gaya hidup itu bukan lagi karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Karena ingin terlihat naik level, karena tidak ingin terlihat tertinggal, apalagi sekarang. Hidup kita sering sekali dipenuhi perbandingan. Di media sosial, kita melihat orang jalan-jalan, orang upgrade kendaraan, orang makan di tempat mahal, orang yang membeli barang baru. Dan tanpa sadar, muncul satu pikiran kecil. Kayaknya gue juga harus begitu. Padahal kita tidak pernah tahu cerita lengkapnya. Yang kita lihat hanya hasilnya. Yang tidak kita lihat adalah cicilannya, tekanannya, atau mungkin pengorbanan finansial yang harus mereka lakukan. Orang yang gajinya 3 juta, tapi hidupnya tetap tenang, biasanya punya satu kebiasaan yang sangat kuat. Mereka tidak memaksakan gaya hidup untuk mengejar pengakuan orang lain. Mereka tidak membeli sesuatu hanya supaya terlihat sukses. Mereka tidak menaikkan standar hidup hanya karena orang lain melakukannya. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka mengerti satu hal penting. Gaya hidup itu sangat mudah dinaikkan, tapi sangat sulit diturunkan. Begitu kita terbiasa dengan level tertentu, akan sangat sulit kembali ke level sebelumnya. Dan kalau kenaikan gaya hidup itu lebih cepat dari kenaikan penghasilan, keuangan kita akan selalu terasa sempit. Berapapun gajinya, karena pada akhirnya hidup tenang bukan datang dari terlihat sukses, tapi dari tidak hidup di atas kemampuan sendiri. Dan seringkali orang yang terlihat biasa saja justru adalah orang yang paling aman secara finansial. Poin kelima, mereka tidak mengejar cepat kaya. Ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika orang mulai memikirkan keuangan. Mereka ingin semuanya terjadi dengan cepat. Cepat kaya, cepat punya banyak uang, cepat naik level, dan keinginan itu sebenarnya sangat manusiawi. Siapa yang tidak ingin hidup lebih mudah? Siapa yang tidak ingin punya masa depan yang aman? Masalahnya muncul ketika keinginan itu membuat kita mengambil keputusan yang terburu-buru. Ikut investasi yang tidak dipahami, masuk bisnis yang sebenarnya belum siap, atau mencoba berbagai hal instan yang terdengar menjanjikan.
Karena kita percaya satu hal, kalau ingin keluar dari kondisi sekarang, harus ada lompatan yang besar. Padahal kenyataannya sering justru sebaliknya. Orang yang keuangannya stabil, meskipun gajinya sekitar 3 juta, biasanya tidak mengejar lompatan besar. Mereka fokus pada langkah kecil yang konsisten, menabung sedikit demi sedikit, mengatur pengeluaran dengan lebih sadar, menghindari hutang yang tidak perlu, dan membangun kebiasaan finansial yang sehat. Tidak terlihat dramatis, tidak terlihat hebat, tapi justru kebiasaan kecil itulah yang pelan-pelan membangun fondasi keuangan mereka. Karena dalam dunia finansial, yang membuat seseorang aman bukan satu keputusan besar, tapi ratusan keputusan kecil yang benar yang diulangi setiap hari. Dan orang yang memahami ini biasanya tidak terlalu panik soal gaji, karena mereka tahu keuangan yang sehat jarang dibangun dari satu momen besar, tapi dari proses yang konsisten.